Hello, welcome to my channel Soge Bareng Official. Pusat paket data dan aksesoris terlengkap. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan klik tombol like-nya. Training hidrogel ini kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, training hidrogel kali ini sebenarnya mungkin dari beberapa teman-teman di sini yang udah pernah training udah tahu. Jadi ini trainingnya mulai dari awal lagi kayak gini. Jadi sebenarnya hidrogel ini apa sih? Kayak gitu. Hidrogel ini itu sebenarnya pelindung layar terbaru, ya kan, dari gel bahannya, benar. Kalau tempered glass itu dari kaca. Itu yang poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, perbedaan antara tempered sama hidrogel, ya kan. Kalau tempered, ketika jatuh, otomatis dia langsung pecah. Karena bahan dasarnya dia dari kaca. Kalau hidrogel ini ketika jatuh ataupun kebentur, dia nggak pecah, tapi dia seperti kayak ada gelembungnya gitu mbak. Gelembungnya itu ketika jatuh sama halnya kayak gelnya ini keluar lapisannya. Jadi nggak pecah, aman gitu. Terus kalau misalkan temper jatuh, pecah, terus dia bisa merambat kemana-mana. Tapi kalau hidrogel ini cuman nitik. Kayak misalkan nih jatuhnya di sisi sini, gelembungnya cuma di sini, nggak merambat kemana-mana. Tapi kalau kalau temper, ya kan, dia jatuh, pecah, otomatis dia bisa merambat kemana-mana. Nah, terus di sini nih, ini mesin cuttingnya. Sebenarnya ini buat cutting sih. Kalau misalkan temper glass itu kan tiap tipenya udah ada ya. Jadi ketika pas waktu customer beli itu tinggal dicari tipenya. Tapi kalau hidrogel ini harus dicetak dulu. Kayak gitu. Oke. Cara yang pertama nih. Di belakang mesin ini ada namanya tuas. Tuas ini sebelum bahan dimasukkan ke dalam mesin ditarik ke bawah dulu. Misalkan udah masuk bahannya ini, baru tuasnya ditarik ke atas. Oke, nariknya ditahan ya, jangan langsung dilepas. Kalau misalkan langsung dilepas, dia bentur sini. Ditahan pelan-pelan, terus habis itu dilepas. Ya kan, bahan udah masuk nih, ya kan. Nah, cara pemosisian bahannya, ini ada garis warnanya hijau, ya kan. Jangan terlalu ngelebihin ataupun terlalu masuk ke dalam. Kayak gitu. Jadi harus pas sama garis line-nya ini. Kenapa? Kalau misalkan terlalu masuk ke dalam kayak gini, misal nih ada lampu mati ya kan, otomatis dia mesinnya kan berhenti. Terus dia udah motong setengah. Setengahnya ini gimana? Setengahnya ini nanti bisa dilanjut lagi kayak gitu. Jadi misalkan udah motong setengah kan, lampu mati, ini dilepas, bannya diambil, ya kan. Ini udah motong setengah posisinya, mau di cutting lagi ini bisa kayak gitu. Jadi tinggal nerusin garis yang awal tadi, dia nggak bikin garis baru kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan terlalu masuk ke dalam gini, ya kan, otomatis dia nanti bikin garis baru, mbak. Kenapa? Karena kita bingung. Ini kalau misalkan terlalu masuk ke dalam ini, posisi awalnya tuh yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita paskan sama garis lainnya ini, kita udah bisa kira-kira posisi awalnya seperti apa tadi. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini ada jarum buat potongnya. Nah, di jarumnya ini ada angka 1 sampai angka 5. Fungsinya apa sih?
dari angka 1 sampai angka 5 ini. Kalau misalkan pas waktu pemotongan jarumnya ini tidak tajam, bisa dinaikkan ke satu angka selanjutnya. Misal nih, ini di angka 1, dinaikkan ke angka 2. Kayak gitu. Cara ngelihat jarumnya ini udah tajam atau enggak, misalkan sampean pengen tahu jarumnya ini masih tajam atau enggak sih, kayak gitu. Nanti di aplikasinya itu ada namanya cutting test. Cutting test ini fungsinya buat melihat jarumnya ini masih tajam atau enggak, kayak gitu. Cutting test ini ntar nanti dibuat dari sisa bahan, nyoba cuttingnya, bukan dari bahan yang masih fresh ini. Di OASA ini ada 3 macam varian bahan, Mbak. Yang pertama yang kristal atau yang bening, yang polos kayak gitu. Yang kedua itu yang anti radiasi, itu yang blue lake kayak gitu. Sama yang ketiga itu yang matte, yang hitam. Fungsinya kalau yang matte dia itu anti spy, Mbak. Sama dia itu ada anti glare-nya. Anti glare ini anti minyak. Jadi ketika sampean habis makan gorengan, terus habis itu tangan kan berminyak nih, pegang HP ya kan. Biasanya kalau misalkan dikasih yang biasa ataupun yang temper biasa, dia bakalan nggak respon. Tapi kalau di hidrogel yang matte ini ya kan, meskipun tangan kita berminyak atau basah pegang HP, dia nggak masalah sih, oke kayak gitu. Terus kita juga ada 3 ukuran macam bahan, ukuran S, ukuran M, sama ukuran L. Bedanya apa sih ukuran S, M, sama L? Ukuran S ya kan, ini untuk layar HP yang ukurannya 6,5 inch. Lebih dari 6,5 ya kan, itu menggunakan bahan ukuran M kayak gitu. Maksimalnya untuk ukuran M ini dia untuk layar HP yang ukurannya 6,8 6,9 inch kayak gitu. Maksimal 7 inch lah. Dan yang terakhir ini yang ukuran L, ukuran tablet khusus dia. Dia nggak bisa dipakai untuk ukuran M atau ukuran S. Dia benar-benar khusus tablet, Mbak, kayak gitu. Oke, jadi gini teman-teman, kalau untuk buat motongnya ya kan, ini kan ada ukuran S-nya, bener kan? Terus ini ada arah panahnya. Nah, ukuran S-nya ini yang masuk ke dalam. Kalau buat cutting ya. Tapi kalau buat cutting test ya kan, kebalikannya. Karena apa? Sisi bahan yang banyak sebelah sini. Kalau buat cutting test, kalau buat potong, maksudnya buat potong HP, yang ukuran S-nya ini yang masuk ke dalam. Tapi kalau cutting test, kebalikannya ya, sisi bahan yang lebih banyak. Oke. Nah, di aplikasinya ini ada namanya consumable. Consumable ini apa sih? Sebenarnya consumable ini kalau di belakang bungkus bahan itu kan ada kayak kodenya, Mbak. Nah, kodenya itu dimasukkan di sini kayak gini. Nah, consumable ini berfungsi untuk mesinnya nih. Ketika consumable-nya ini habis atau nol ya kan, mesin ini nggak bisa cetak kayak gitu, harus diisi lagi. Sama halnya kayak bahan bakar gitu. Kayak gitu. Ibarat motor itu bensin. Kalau misalkan nggak ada bensinnya, motor nggak bisa jalan. Sama kayak mesin. Mesin ini kalau misalkan nggak ada consumable-nya, dia nggak bakal bisa cetak. Terus di setting ini yang tadi ada namanya cutting test. Cutting test ini buat ngetes jarumnya ini masih tajam atau enggak kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan
mau cetak tipe HP-nya, tinggal dicari aja di sini. Yang mau dicetak tipe HP-nya apa? Misal nih, aku mau cetak HP Oppo Reno 6. Di sini Oppo Reno 6 ada beberapa versi. Yang pertama versi Indonesia, yang kedua versi Thailand, dan yang ketiga ini ada versi Malaysia. Setiap negara ini punya versi masing-masing. Misal nih, kalau punya Indonesia kameranya di samping, tapi kalau punya Thailand di tengah, atau mungkin punya Malaysia di samping kiri. Nah, ini jangan teman-teman harus pilihnya itu sesuai Indonesia. Jangan sampai ketika mau nyetak pilihnya versi negara lain, karena tiap negara versinya beda-beda teman-teman. Itu ada keterangannya, Reno 6 terus kurung buka Indonesia kurung tutup, berarti itu versinya yang Indonesia. Oke. Nah, misalnya di sini udah muncul nih, diklik yang front film, ini khusus yang depan layar. Sebelahnya lagi back film, ini khusus yang belakang. Kayak gitu. Untuk all ini semuanya. Jadi kalau misalkan pengen nyetak depan, tinggal di klik front film dulu aja. Ini khusus depan aja. Kayak gitu. Oke. Nah, di sampingnya ini yang belakang. Nah, kalau mau cetak, di sini tuh ada perbedaan teman-teman. Yang pertama, yang screen protector aja. Terus yang kedua ada screen protector with cover. Bedanya apa sih screen protector sama screen protector with cover? Kalau screen protector itu cetaknya full layar handphone, jadi nggak ada space kayak gitu. Dia bener-bener full. Kalau yang screen protector with cover, dia cetaknya itu nggak full teman-teman, tapi dia ngasih space dikit buat case-nya ini. Kan ada beberapa customer yang pakai case-nya itu seperti kayak hard case. Hard case itu kan keras sifatnya ya kan. Kenapa kok dikasih space dikit? Karena biar nggak benturan antara hidrogelnya sama case-nya ini. Kalau misalkan dipasang yang full ya kan, terus dikasih yang screen protector full ya kan, takutnya ngelupas teman-teman. Tapi juga bisa kok sebenarnya. Kayak gitu. Cuman kemungkinannya aja bisa ngelupas. Oke. Nah, terus di sini juga ada perbedaan screen protector biasa sama screen protector matte film. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati sih, karena beberapa teman-teman itu cetaknya bahan yang matte, tapi dia pilihnya yang screen protector biasa, nggak ada pilihan matte film. Kenapa? Kadang kalau yang screen protector aja, kameranya ini kadang kebuka, kadang ketutup. Kayak gitu. Di sini, kalau misalkan teman-teman cetaknya yang screen protector matte film, berarti kan bahannya tuh pakai matte. Kayak gitu. Kalau misalkan bahannya matte, tapi cetaknya yang pilih yang screen protector atau screen protector aja ya kan, di sini nggak ada keterangan matte film, kameranya takutnya ntar ketutup. Kalau ketutup, otomatis kameranya dia hitam. Karena apa? Bahannya tuh matte. Makanya kalau misalkan cetak yang matte, pilihnya di sini screen protector matte film with cover atau screen protector matte film aja. Kayak gitu. Kalau bahan yang bening, cetaknya berarti pilihnya yang screen protector biasa atau yang screen protector with cover. Perbedaannya sebenarnya di belakangnya itu ada keterangan matte film itu bahan yang matte ya kan. Kalau yang nggak ada keterangannya berarti dia khusus bahan yang transparan, bahan yang bening kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini untuk back filmnya.
Back filmnya ini ada beberapa macam nih. Yang pertama ini ada yang back film with kamera, back film aja, sama back film untuk ukuran M. Bedanya apa sih? Kalau back film ukuran M, ya kan, samping-sampingnya sini dia juga ke cover, Mbak. Jadi ketutup. Jadi full dia. Mulai dari bawah, ya kan, samping-samping sampai sini semuanya tuh full. Gitu. Ini back film yang ukuran M ya. Kayak gitu. Kalau ukuran S, back filmnya dia cuman nutup sini aja. Sampingnya nggak ke cover. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada back film with kamera. Back film with kamera ini dia ketutup kameranya, ya kan? Tapi dia nggak ganggu, Mbak. Kadang ada customer yang Mbak, aku pengen beli pelindung layarnya kamera, biar kameraku ini nggak baret kayak gitu. Nah, di hidrogel ini bisa dikasih penawaran yang back film with kamera. Kenapa? Yang pertama nih, customer yang benefit yang didapat customer itu ada dua. Customer ini kan nyarinya cuman pelindung layar kamera, ya kan? Biar kameranya nggak baret. Yang pertama, dikasih back film with kamera, benefitnya dua. Yang pertama, kameranya udah terlindungi, biar nggak baret karena udah ketutup hidrogel. Yang kedua, HP-nya juga terlindungin dari jamur, kayak gitu. Kalau mau cetak, tinggal diklik nih, pilih yang mana, ya kan, terus diklik down, otomatis dia nanti langsung cetak.
Sekian tutorial cetak hidrogel seri Fasmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.